Nggak terima tak Saya sama kayak anggap kamu? kiamat ini nggak bisa jawab tentang akidahnya sendiri. Nggak Tiga bisa hipostasi satu jawab usia. dibilang. Justru karena bahkan ayat-ayatnya saya ini kalau mamin Tritunggal, saya tuh bukan dengan pemahaman semau saya, tapi saya berdasarkan Alkitab, ayat-ayat Alkitab itu yang saya pakai untuk menjelaskan Tritunggal. Dan Aduh, satu Dede. pun ayat dalam Ini Alkitab itu tidak loncat-loncat bertentangan pembahasan. dengan paham Tritunggal. Karena bagaimana Bahasa apa Allah yang kiamat? Mau esa, bahas Allah yang tak tasawuf. terbatas itu menyatakan kehendaknya, yaitu Ini, dengan pemahaman Tritunggal ini itu. tasawuf juga ini, Dek. Mau apa lagi? Yang mana? Tasawuf yang model mana? Terserah yang mana. Ah, ini tasawuf juga ini. Model apapun Saya sampai bisa bawa di depan jelaskan ini saya. tanpa Saya lihat. sudah menguasai itu karena saya dari kecil udah belajar itu deh. Oh, belajar ini, yakin belajar ini? Yakin? Dari saya kecil saya udah belajar tentang Kita tasawuf. uji, kita open camp, bahas buku ini tanpa lihat buku. Berani nggak? Mau boleh, silakan langsung Anda tulis di papan Anda mau bahas apa di sini. Loh, coba jelaskan di bab pertama ini kan tentang awal penciptaan. Itu di bab pertama. Jangan Anda Berbicara- bawa buku-buku. Saya tentu literatur saya, walaupun literatur saya itu ratusan, Aduh, tapi belum tentu semua buku sudah saya baca. Gitu loh. Gimana sampean? Bab 1 bahas tentang apa? Anda kira saya ini dukun? Saya ini Tuhan. Berarti kau ini Gimana sih? belum baca. Mau Tuhanmu bahas aja tasawuf, kena tapi tipu loh, surah 4 belum ayat baca. 142. Masa saya kemudian Allah aja tanya loh sama setan, apakah sekarang begini deh, jahanam jelaskan. udah penuh? Surah Kaf ayat Jelaskan. 30 itu. Tiga Allah aja tanya sama hipostasis. setan kok. Sampai mau tanya yang saya Tiga belum hipostasis, baca. satu Isinya aja, usia. Silakan dijelaskan. Saya kasih waktu 10 menit sama Bro Daman. Saya mute ya. 10 menit jelaskan Tritunggal. Ya, sekarang sampean hapus dulu papannya ya. Sampean tulis di papan, saya diktikan, saya jelaskan. Hapus dulu papannya. Ya, kau kan bisa menulis sendiri kiamat. Tinggal balik kamera. Kalau kau nggak bisa perlihatkan wajahmu. Loh gimana sih sampean ini? Saya minta tolong sampean wakilkan. Ayolah Boleh. katanya mau Gak apa- belajar. Belajar sama Ustadz Kiamat tentang Tritunggal. Masa nuliskan aja minta tolong aja nggak mau. Oke, nggak apa-apa. Nah loh, undang Kiamat ini mahal. Kepala saya udah 10 M lebih harganya. Nggak apa-apa. Kita hargai supaya kiamat ini betah di komal-komal ilmu. Nggak cuman Iya, ya. Biar ngerokok. Komal Islam dapat ilmu ya. Ya, Balik jadi ya teman-teman. loh, Coba silakan. mau sampean ini. Ya, jadi yang pertama ya, pemahaman Bapa firman-Nya dan Roh-Nya itu tidak hanya dalam perjanjian baru, tetapi dalam perjanjian lama pun itu sudah dijelaskan antara Bapa firman-Nya dengan Roh-Nya. Pertama ya dalam perjanjian lama, sampean boleh tulis atasnya ya, Bapa itu bisa dilihat misalkan dalam Ulangan 32 ayat 6. Saya bacakan ya ayatnya ya. Islam nyimak ya supaya paham, sampean nggak bingung lagi tentang Tritunggal. Kalau sampean paham tentang Tritunggal ya, insya Allah Saya Anda akan potong ya. paham Ingat tentang ya kiamat. tasawuf. Yang saya tanyakan 3 hipostasis satu usia. Iya, Oke. saya paham kok. Ini saya jelaskan Anda dari anak-anak apa? Anak-anak sekolah minggu. Pemahaman anak sekolah minggu nih harus dijelaskan dari situ dulu. Jadi dalam Ulangan 32 ayatnya yang ke-6 saya bacakan ya. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ya, jelas ya. Itu Bapa ada di dalam Taurat. Lalu yang kedua firman, ya firmannya Bapa atau firman Allah. Itu kita bisa lihat ya, kalau kata kerjanya kan berfirman, tapi kalau mau letter firman, kita bisa lihat misalkan di dalam Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Ditulis ya, Adik ya. Minta tolong. Enggak. Kita ke substansi pertanyaan. 3 hipostasis satu Saya usia. kan nggak mau ngomong konsep. Kalau konsep nanti setelah itu, ini saya kasih dulu Yang dasar-dasarnya. kau omongkan juga konsep ya? Baru nanti konsep. Berbeda, Bung. Kalau Islam kan konsepnya itu dibuat sendiri. Kalau Kristen konsepnya dari Alkitab. Ini bab tasawur tasdiknya aja nggak beres. Gimana? Terus Aduh. sampean yang nggak beres. Sampean nggak mau ngikutin saya Yang kau jelaskan omongkan dari itu, Dek, nol. itu masih wilayah Dari konsep. Alkitab. Konsep itu dalam ilmu logika.
Agama itu nggak dibikin-bikin konsepnya. Tuhan yang menjelaskan kebagaimanaannya. Bahkan di lanjut. dalam ayat 11 ayat 7 dikatakan kita tuh tidak bisa menyelami hakikat Allah. Karena hakikat Allah itu tak terhampiri. Tapi sejauh Allah itu menjelaskan di dalam Alkitab itu sampai kepada paham Tritunggal itu. Yang kemudian dicomot-comot dalam ilmu tasawuf. Nanti insan kamil, Nur Muhammad atau cahayanya Allah dalam surah 5 ayat 15. Aduh, saya off cam aja ya, nggak menjawab pertanyaan apapun. Ya Kiamat. gimana sampai ini mau dijelaskan dari awal, nanti baru bahas tentang konsepnya dari ayat-ayat itu atau gimana? Ini saya menjelaskan loh. Ya, Apa silakan, itu Bang apa Budak Anggun. firmannya itu apa rohnya itu Komen, apa. makasih ya. Terus saya hubungkan Oh, dalam siap. belajar baru. Siap, Bang Budak Anggun. Sampai Mohon maaf ini, ya. sampai ini mau belajar cepat, tapi ujung-ujungnya Anda ini nggak mau belajar. Sampai ini nggak bisa diajak diskusi memang. Iya, coba, enggak apa-apa, kau cerita dulu. Kita kasih kau 10 menit. Nanti ujung-ujungnya kau ke sini ya. Hipostasis dan usia itu apa? Silakan. Waduh susah ini. Ya, jadi ya udah gini ya. Saya lanjutkan ya. Tadi yang Bapak kan sudah. Sekarang firmannya. Jadi istilah Bapak, firmannya dan rohnya ini bukan istilah baru. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 55 ayat 11 ini dikatakan gini. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, iya. Di sini dikatakan firman itu dikatakan iya. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia dan ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Ternyata Pak firman itu ya diutus oleh Sang Bapa. Kenapa di sini dikatakan ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Kita konfirmasi lagi di dalam Alkitab. Misalnya ya di dalam 1 Samuel 3 ayat 21. Saya bacakan ya. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo. Jadi Tuhan itu mampu menampakkan dirinya di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Jadi sekali lagi, Bapa itu tak terhampiri, tetapi dengan mengutus firman-Nya itulah yang nampak. Firman itu hakikatnya adalah Allah. Bisa dibedakan antara Sang Firman dengan Sang Bapa, itu bisa dibedakan. Begitu juga dengan Roh Kudus, itu bisa dibedakan. Tapi yang dibahas ini bicara tentang hakikatnya, bicara tentang kesatuannya. Ya. Lalu misalkan Roh Kudus kita bisa lihat di dalam Kejadian 31 ayat 38 ya. Kejadian 41 ayat 38. Dikatakan demikian. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Jadi roh Allah itu di dalam Taurat itu dikatakan itu juga mendiami kita. Apakah kemudian roh Allah itu dikatakan sebagai pribadi? Ya, kita bisa lihat misalkan di dalam 2 Samuel berapa ya? 23 ya ayat 2. Saya bacakan ya 2 Samuel 23 2 dikatakan apa? Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Ya, Jadi antara yang saya tanyakan itu ini. Coba lebih fokus tadi. Iya, saya lagi ke sana pembahasannya. Saya itu lagi ke sana, lagi menuju sana. Coba 3 hipostasis 1 usia, Pak. Enggak Gimana apa-apa, sampai ini? Ini saya jelaskan dari 0, Adik. Loh, Kamu simak jelaskan dulu. dari nol, Kamu simak masalah dulu. Saya lagi kuliah jelaskan. Saya lagi jelaskan apa itu Saya hipostasis. tadi menjelaskan kuliah realita Hamsa konkret, dari apa nol. itu hakikat. Kau nggak mau. Sekarang saya balik, jelaskan 3 hipostasis Ini 1 saya usia. jelaskan dari tadi. Loh, saya jelaskan kuliah Loh, Hamsa. gimana? Saya jelaskan ada potong itu gimana konsepnya. Loh, itu saya potong karena waktu saya menjelaskan tentang kuliah Hamsa, itu Anda potong. Karena Loh, Anda kok jadi mengatakan Anda bahwa tadi langsung saya ke mau pertanyaan saja. karena Anda Nah, sekarang itu saya balik. karena Anda itu Langsung ke salah. pertanyaan juga. Sedangkan di sini saya motong karena Anda iseng. Gimana Anda ini? Loh, iseng. Loh. Coba, nggak paham kau ini Kiamat. Saya pastikan ya, 20 menit pun kau dikasih Jangan waktu untuk bikin jelaskan ini. rusuh Kau lah. nggak bakalan Kita paham. diskusi katanya 10 menit. Ya, silakan. 2 menit Oh, lagi kan? ya. Loh, tiba-tiba 2 menit. Astagfirullah, tadi- dikorupsi kawan-kawan. Tadi 1/2 Kiamat. Sampai ini niatnya belajar sama saya atau sampai ini mau ngerjain saya sih di sini?
Nggak boleh loh sama guru kayak begitu. Dek, saya ndak tahu ilmu apa yang bisa saya dapatkan dari kau. Aduh, Justru saya ini tujuannya kamu mengedukasi ini kawan-kawan terlalu muslim yang di ini bawah. ya, terlalu muluk-muluk jadi orang. Baru saya kasih sedikit ilmu saya, kamu Lanjut, udah ngomong lanjut. begitu. Berarti kamu belajar Lanjut. banyak loh dari Catat saya. ya, catat ya teman-teman. Nggak bakalan bisa dijelaskan ini. Silakan dilanjut. Oh, nggak bakal bisa. Ada. Silakan, silakan. Ya, jangan dipotong ya. Ya udah ya. Nanti saya lihat. Kalau sampean motong lagi udahlah repot ya. Jadi kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 23 ayat 2 dikatakan apa? Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku. Jadi ternyata roh Tuhan itu punya realitas. Ya, punya realita konkret, punya kesadaran. Makanya kalau kita konfirmasi, apa kata Tuhan Yesus? Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan demikian ya tentang Roh Kudus itu. Aku akan meminta kepada Bapa, ya kenapa? Karena sumber, Bapa itu adalah sumber yang tak terhampiri. Tuhan Yesus menjelaskan tentang Tritunggal. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17-nya ya, Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, di ayatnya yang ke-26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu ya, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 26 di situ dijelaskan, jikalau penghibur itu Roh Kudus tadi ya, yang akan kuutus, kata Tuhan Yesus, yang akan kuutus dari Bapa. Jadi Bapa mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus, juga kemudian Yesus pun mengutus Roh Kudus dari Bapa. Ya, jadi Yesus mengutus Roh Kudus dari Bapa yang datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jadi sumbernya satu. Ini yang harus dipahami, bicara tentang keesaan, bicara kesatuan antara Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya. Sumbernya ini satu, Bapa. Ya, ini yang pertama. Lalu kalau kita lihat lagi ya, misalkan di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-26. Dikatakan demikian. Demikian juga roh, ya ini bisa tentang Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya. Lu dipotong lagi. Enggak, bentar. Saya cuma mau pamit, mau buat komal. Sanggup banget Anda berbicara ya. Capek saya dengar. Udah lah, nanti ke komal saya ya. Udah. Siap. Silakan Bro Daman. Dipastikan dulu aja bro, supaya nggak blunder kayak tadi. Ini ditanya Pemahamannya itu apa, diperbaiki. jawabannya ke langit mana gitu. Ini Coba. saya lagi bahas tentang keesaan. Gini Kiamat, saya tawarkan kepada kamu dengan Gimana sih baik-baik. sampean ini? Saya lagi jelaskan hipostasis. Saya lagi jelaskan tentang hakikat dari Aduh, tadi. jauh Dua sekali hal itu saya pembahasannya. jelaskan dari tadi. Gini ya, saya sampaikan, kalau memang kita mau diskusi yang ilmiah, bagaimana kalau kita angkat satu timer dan moderator, mau nggak? Supaya kelihatan gitu. Oke. Boleh. Gimana sampean tadi mau ulang lagi? Saya pertanyakan ulang. Ini yang saya tanyakan kau putar-putar 10 jam. Oh. Gimana Nah, ya, Kiamat itu ini? saya jelaskan. Ini saya lagi jelaskan. Coba hipostasis itu apa padanannya di Indonesia? Tadi sudah saya jelaskan Padanan gimana sih? Hipostasis. Bentar. Padanan hipostasis di Indonesia apa? Mana sampean ini ya? Ya, Saya coba ini lagi buka menjelaskan Google hipostasis dulu. itu adalah realita konkret, ada kesadaran, tapi hakikatnya satu, sumbernya satu. Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya itu tidak bisa dipisahkan, itu melekat. Berarti Paham sampai sini Anda? realita konkret itu masuknya di realitas substantif atau individual? Realita konkret itu Iya, artinya substantif. kesadaran. Ada kesadaran yang berbeda antara Bapa dengan firman-Nya. Ketika firman-Nya diutus ya, lalu Oke, dengan Roh berarti- Kudus ketika diutus,
Tetapi ya, ini yang harus digarisbawahi. Tetapi kehendak ilahi itu satu, yaitu kehendak dari Sang Bapa. Oke, paham. Berarti dia realitas individual. Hipostasis itu berarti kau artikan sebagai persona kan? Betul. Betul. tidak? Oke. Nah, sekarang Ousia itu apa? Itu bicara kok tiba-tiba keluar. Iya, buka Google dulu, Bro. Memang berat ini. Silakan, silakan. Ya, jadi bicara tiga hipostasis, satu hakikat, itu bicara hakikat atau kesatuan antara Bapa firman-Nya dengan Roh-Nya, yaitu Oke. satu Allah, menjelaskan satu Allah. Makanya ketika firman itu dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 hakikatnya adalah Allah, Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4 dikatakan hakikatnya adalah Allah, maka dapat mengenal Bapa melalui Sang Firman, melalui Sang Roh Kudus. Oke. Lalu apa dikatakan ada tiga Allah? Ya tidak, karena tidak dipisahkan antara Bapa dengan firman-Nya dengan Roh-Nya, tidak dipisahkan. Oke. Tapi realitas itu yang dekat dengan manusia, yang datang kepada makhluknya, itu yang dipahami. Oke, sahabat. Bapak Realitas firman-Nya individual dengan tadi diartikan sebagai hipostasis kan? Hipostasis itu merujuk Diulang kepada lagi. Bapa, Firman, dan Roh. Sepakat ya sampai sini? Mestinya begini loh. Tadi itu kan saya lagi jelaskan realitas individual ya, atau atau pemahaman yang tadi bahasa saya itu adalah hipostasis. Mestinya sampean kalau cerdas, sampean itu tanya, buktikan ke saya bahwa Bapa firman-Nya dan Roh-Nya ini memiliki realitas individual atau adalah hipostasis yang berbeda tetapi satu, kesatuan. Saya paham masalah Kuli dan Jose. Sama seperti ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Jawa, ada ini Timur. coba jangan itu kan satu menjengkel Indonesia. pertanyaan saya, jangan menggiring pertanyaan saya punya pertanyaan yang lain. Mas Amin merasa tergiring. Nah sekarang begini, kita sepakat ini kan bahwa wilayah ini disebut dengan hipostasis. Sampai sini sepakat kan? Adik saya yang umur 6 tahun juga paham itu hipostasis. Ini Ya, kamu sabar. belajar pelajaran sekolah minggu loh. Iya sabar dek, sabar. Kita ungkap misterinya ini Tritunggal. Nah, Enggak, ini sekarang udah sampai, ini bukan misteri. Enggak seperti ilmu kalam misteri yang semua orang bapak Iya. cari dari kenyataan. Iya. Sabar ya, saya cas dulu. Berarti kalau kita berbicara tentang Ousia, maka kita berbicara tentang realitas substantif, ya. Oke. Apa itu Bapak? Ya Tuhan, menurut Anda. Betul tidak? Bapak itu dikatakan Allah. No, sampean pakai kata Tuhan aja keliru loh. Tuhan itu Iya. apa sih terminologinya? Iya, oke. Saya pakai karena memang di kita kan beda antara proper name dengan generic. Di Islam saya bisa buktikan loh, sama loh, antara Tuhan dengan Allah itu. Aduh, jangan melebar ke bahasa situ yang lah. dibedakan. Oke, Jangan sekarang- ada menipu di sini, adik. Jangan. Aduh, Dek. Kalau sampai ketemu sama saya nggak bisa. Firman itu Allah bukan? Hakikatnya adalah Allah. Oke. Roh itu hakikatnya sama kan? Karena Bapa adalah roh. Tadi Kisah Para Rasul 5 Oke, ayat 3 sabar sampai dulu 4. dong, Ini jangan saya ulang kejam-kejam. lagi kan jadinya kan? Padahal udah Oke, saya jelaskan berarti tadi. iya, saya justru nggak usah diulang. Saya sudah paham tanpa diulang. Berarti berbicara tentang realitas substantif itu dikembalikan kepada yang tiga. Apa wilayah tiga ini? Itulah wilayah Ousia. Sampai sini sepakat kan? Sepakat kan? Ketiganya itu bicara tentang hipostasis. Terus sampean mau ngomong apa? Oh, ada tiga Allah gitu. Oke. Secetek itu. Wilayah ini hipostasis, wilayah ini Ousia. Nah, jadi jangan salah bos. Kalau ada orang yang melihat Tritunggal atau Trinitas ini sebagai triteis, karena Loh, memang gimana konsepnya begini. ini? Kamu nggak ngerti. Coba triteis itu apa coba? Masa Loh, Tritunggal Bapak triteis? itu siapa? Itu teori Bapak siapa itu itu Allah. triteis? Firman itu siapa? Salah, Firman itu salah Allah. Anda. Gini, saya ajarin Anda, saya ajarin ya. Ya, saya akan Catat ya, teman-teman, kembalikan ini pemahaman triteis. Anda yang sesat itu ke jalan yang benar. Gini adik, Anda fokus ya. Ketika Anda mengatakan ada triteis, itu artinya ada tiga kesadaran yang berbeda dan bertentangan. Loh, memang Sedangkan tiga kesadaran. Yesus sebagai Sang Firman, dia mengatakan apa yang dia katakan tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapa. Loh. Begitu juga Roh Kudus tidak berbicara dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapa. Ketika kehendak ilahinya satu, itu bukan triteis.
tapi satu Allah. Makanya di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya bersumber segala sesuatu. Apa itu sumber segala sesuatu? Firman-Nya dan rohnya itu. Dan Yesus dikatakan sebagai firman yang menjadi manusia, yang mengenjawantakan Sang Bapa. Begitu juga Roh Kudus yang menyertai manusia, yang bahkan di dalam Roma 8 ayat 26 yang turut mendoakan kita, yang bersama kita. Beda kalau di Islam, di dalam hadis Muslim 5035, umat Islam itu disertai oleh setan, bukan Roh Kudus, kata Muhammad itu. Ya, oleh sebab itu adik, ya, ini bukan triteis. Karena hanya ada satu realitas Allah saja. individual itu, Tetapi sabar. firman ini Jangan keluarnya monoton. dari Bapa, maka Realitas dikatakan individual itu, Allah. Kita sabar. dapat mengenal sesembahan yang benar melalui Realitas Sang individual Firman. itu Kita dapat dikembalikan mengenal kepada sesembahan yang tiga benar pribadi. melalui Sang Roh Kudus. Aduh, Allah ini dari Allah, karena sumbernya adalah Bapa, karena sumbernya adalah Allah. Sampai situ Anda paham nggak? Gantian boleh kan? Nah, Jangan pakai logika kita Anda sepakat. yang awal yang hancur itu ya. Kita sepakat bahwa realitas individual itu berbicara tentang tiga hipostasis. Sedangkan realitas substantif itu berbicara tentang ousia tadi, satu ousia, tiga hipostasis. Nah, ketika kita berbicara tentang realitas individual atau hipostasis, maka dikembalikan kepada yang tiga ini. Siapa yang tiga ini? Bapa, Firman, dan Roh. Nah, siapa Bapa, Firman, dan Roh ini? Kalau kita berbicara tentang ousianya, maka Bapa ini adalah Allah, Firman adalah Allah, dan Roh adalah Allah. Maka ada berapa Allah? Ya ada tiga Allah. Jadi Sudah sampai situ aja. sabar dulu. Maka maksud saya adalah jangan disalahkan orang yang mengatakan bahwa Tritunggal itu ajaran triteis. Karena kenapa? Begini konsepnya. Bahwa ada tiga di dalam tiga. Maha benar firman Allah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah tiga dari yang tiga atau satu dari yang tiga. Sama, mau dikatakan satu dari yang tiga atau tiga dari yang tiga, kena semua. Karena konsepnya memang begini. Jelas kiamat. Silakan. Udah, nah ini justru ketika Anda mau memelintir ya, saya bisa buktikan bahwa tiga teis itu yaitu adalah Anda dalam paham Islam sebetulnya ya. Tapi saya akan fokus ya karena ini mau membahas tentang Tritunggal. Buktikan, nggak apa-apa. Iya. Jangan ketika Muhammad itu dikatakan sebagai tajallinya Allah dan Muhammad sendiri itu ditegur oleh Allah, gimana konsepnya sifat Allah yang dienjawantakan kepada Mana datanya? insan Mana kamil? datanya? Oke, Mana saya bukakan datanya? ya. Saya bukakan Silakan. langsung ya, diperbesar. Itu masuk di pembahasan Nur Muhammad. Nggak ada di dalam bab Nur Muhammad yang mengatakan bahwa Allah itu sama dengan Allah. Nggak ada. Coba dibukakan aja, diperbesar. Catat ya. Yang saya kejar, kau menyamakan bahwa Nur Muhammad itu sama dengan Allah. Itu yang saya kejar. Nur Kita lihat. Muhammad. Kita lihat guys ya. Saya bukakan bentar ya. Nggak ada. Sampai berak-berak pun kau cari. Nggak ada referensi yang seperti itu. Bahwa Muhammad itu setara dengan Allah. Nggak ada. Jadi Muhammad itu adalah tajallinya Allah ya. Bentar. Nur Muhammad ini ya. Bentar. Ini di literatur ini ya, bentar ya, saya Di pastikan. PDF. Siap. Ini gurunda PDF memang. Apa sih sampai ini literatur loh. Saya tunjukkan jurnal, saya Iya, tunjukkan. kan bisa aja gitu. Saya ketik di Word kemudian buka PDF. Ayo taruhan sama saya. Literatur ini saya pelintir-pelintir atau tidak? Karena apa yang saya tunjukkan ini memang tertulis. Ulama Anda sendiri itu pahamnya seperti ini. Oke, Bahkan baca. kemarin Kiai Haji Jack Sufi ya, dia tidak menentang apa yang tertulis di sini. Jangan sampai ini terlalu terlalu tidak berpendidikan ya. Saya kasih tahu itu. Jadi begini ya adik ya. Tadi Anda mau mengatakan bahwasanya ketika firman menjadi manusia maka itu ada dua teis. Padahal saya sudah menjelaskan antara hakikat firman dengan Bapa ya, Roh Kudus dengan Bapa itu satu.
ketika dia menjadi manusia itu tidak berarti kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus itu berasal dari dirinya sendiri. Kalau berasal dari dirinya sendiri itu barulah ada dua teis. Jadi tugas Anda untuk Anda itu memfitnah seperti itu, buktikan ke saya tiga hipostasis ini memiliki kehendak yang berbeda. Itu baru ada. Itu gampang banget buktikannya. Allah. Ya, kasih Gampang, saya gampang. ayatnya. Kasih saya ayatnya ya. Jangan pakai asumsi saya mau minta ayatnya mana. Ya, itu Iya. sama nanti seperti paham dewa. Nanti dewa A bertentangan dengan dewa Sabar B, dulu deh. perang dan seterusnya. Yang saya kejar Nah, tadi, sekarang mana narasinya yang mengatakan bahwa Nur Muhammad itu sama dengan Allah? Itu kau pertanggungjawabkan. oke, ya. Mana? Gini. Ya. Ini nih, di bawah nih. Jangan tenang ya. Ini saya tunjukkan. Ini pandangan tentang insan kamil ya atau pribadi Muhammad itu dalam pandangan Ibnu Arabi versus Al-Jili. Ini saya bisa tunjukkan dasarnya ini dari Al-Qur'an ya. Saya bukakan. Surah Al-Maidah ayat 15 ya. Di sini dikatakan apa? Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu ya. Ini Rasul kami telah datang. Siapa Rasul kami ya? Dalam paham Islam ya Muhammad. Ya, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang. Ini ingat ya di sini ya, Rasul kami telah datang. Jadi Muhammad telah datang kepadamu. Di sini sungguh telah datang kepadamu. Siapa itu Muhammad? Cahaya dari Allah. Ya. Dan Terus? kitab yang menjelaskan. Nah, dalam arti ini cahaya dari Allah, kalau Anda lihat dalam bahasa Arab ya, ini apa? Ilahi nurun, atau artinya nur Allah. Cahaya Allah. Nah, oleh sebab itu tidak mungkin Anda bisa membuktikan Allah pernah tidak memiliki cahaya. Karena sama seperti matahari. Bentar. Anda dengar Itu, baik-baik ya. Anda dengar bentar, baik-baik sabar. dulu. Itu Quran surah Belum berapa, selesai. Kiamat? Anda surah Al-Maidah ayat 15. Anda dengar baik-baik ya. Sabar ya. Allah, kalau saya analogikan seperti matahari. Matahari tidak pernah dikatakan matahari ketika tidak memiliki sinarnya dan tidak memiliki panas dari sinar itu dapat merasakan panasnya. Nah, sekarang mataharinya adalah Allah, nurnya itu nur Allah atau nur Muhammad, panasnya itu adalah sifat Allah yang bisa dipahami, yang bisa dirasakan. Itulah. Nah, tetapi di sini justru Muhammad memiliki pahamnya sendiri. Contoh, ini ya saya tunjukkan di dalam surah At-Tahrim ayat 1. Iya, bahas satu-satu dulu. Cahaya yang dimaksud di situ tadi. Nah, ini saya tunjukkan ini Anda punya dua Allah di sini. Nih ya. Bukan dua Allah Wahai yang dimaksud. Nabi. Al-Maidah 15 tadi. Jangan dipotong. Al-Maidah 15 tadi. At-Tahrim ayat 1 mengatakan apa? 15 Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan? Dek, bahas satu-satu, Dek. Al-Maidah 15 tadi itu berbicara tentang cahaya tadi. Yang dimaksud cahaya di situ adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa yang dipermasalahkan? Apa yang dipermasalahkan? Sampai ini ya. Oke, saya sekarang masuk lagi ke bab tasawuf. Sampai ini nggak ngerti ya ternyata ya Loh, pembahasan ini. apa yang kau permasalahkan dari Al-Maidah 15? Coba ditegaskan di situ. Oke, sekarang saya tanya ya. Kemarin kalau yang Al-Maidah ilmu- 15. Jangan lompat-lompat, Dek. kalau yang berilmu. Al-Maidah Saya kasih tahu ya. 15. Saya kasih tahu Al-Maidah sampai. 15. Ya, ini saya lagi buka. Saya kasih tahu sampean. Saya apa? kemarin itu diskusi dengan Kiai Haji ya, Kiai Aduh. Haji Kolit. Ketika dia berilmu, ini bahasanya aja Banyak sudah ada ini. rekamannya di YouTube saya. Ketika dia berilmu, dia itu nggak akan bertentangan dengan apa yang saya jelaskan. Saksinya banyak. Ya, apa yang coba kau- Makanya tadi saya jelaskan. Ya, pertanyaan saya begini deh. Kalau sampean seandainya bertentangan dengan saya, dengan yang tadi saya jelaskan. Pertanyaan saya, Allah pernah nggak sih tidak memiliki cahaya? Loh, justru saya bertanya di situ, apa yang coba Ki Ahmad kejar dari Al-Maidah ayat 15? Coba Ya, lebih di spesifik. sini dikatakan Muhammad adalah cahaya dari Allah.
Iya betul. Jadi yang dimaksud cahaya di situ Betul kan atau tidak? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi adalah Wasallam. adalah nur dari Allah. Betul atau tidak? Iya, yang dimaksud Oke. cahaya di situ, sabar dulu dong. Saya belum menjelaskan Hah? sudah oke. Yang dimaksud cahaya di situ adalah cahaya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Nah, sekarang saya tanya, Aduh, kalau nur Allah ini ciptaan atau tidak? ya ciptaan lah. Ciptaan. Kasih saya dalil Allah menciptakan nurnya di mana? Dek, kau, Dari Quran. aduh, Dari ini kiamat ini Al-Quran. ahli Kasih saya memang dalil. dalam ngomong gitu ya. Sabar, kau kan bertanya. Dek, kau Kasih bertanya. saya, Anda Kau kejebak bertanya, dulu. saya jelaskan Kasih ya. saya dalil, Cahaya. Allah pernah tidak memiliki cahaya. Artinya matahari pernah tidak Sabar dek, kau bertanya, saya jawab. Cahaya yang dimaksud di situ adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Catat ya. Nah, pertanyaan kau, apakah cahaya itu ciptaan? Ya jelas ciptaan. Rasulullah itu Kasih saya ciptaan. dalil. Makhluk Kasih saya Rasulullah dalil itu. di dalam Quran bahwasanya Allah pernah tidak memiliki cahaya atau Nur Muhammad Aduh, itu diciptakan. ini boleh nggak Nur nanya Allah balik? diciptakan. Kok Loh, bertanya kasih saya terus dalilnya, jurus jangan kiamat? Anda kasih klaim seperti itu, tetapi tidak ada karena Ibnu Arabi ulama Anda sendiri itu mengatakan bahwa Nur Allah itu tidak diciptakan, itu kodim, bukan makhluk. Aduh, ini mau sok-sokan bahas yang lebih tinggi, Anda, tapi nggak saya paham. ada literaturnya. Kalau Dek, itu Anda kau ada tidak literaturnya? literaturnya. Oke, begini kiamat. Kau Buktikan ada dulu. literaturnya, tapi saya lebih paham tanpa lihat literatur daripada kau. Nah, itu namanya Jadi begini. ngarang. Sabar, kita buktikan siapa yang ngarang. Ibnu Arabi itu. Jadi kalau kita berbicara tentang keislaman, ada 5 aliran yang menonjol, yang warnanya filsafat. Ini namanya tasawuf falsafati. Itu yang harus kau catat. Jangan sampai kau enggak tahu. Tadi kau cuma bilang tasawuf. Itu namanya tasawuf falsafati. Itu ada 5 aliran, Dek. Yang pertama, ada yang disebut dengan Mu'tazilah. Yang kedua ada yang disebut dengan Isyraqiyah. Yang ketiga ada, sabar, ini kan mau dijelaskan karena kau, Dek, kalau masih lihat teks jangan sosokan di sini, salah room kau, Dek. Dek, saya nggak nunjukkan Isyraqiyah. teks juga bisa, Dek. Oh, Kalau cuman bisa. begitu doang itu saya bisa. Oh, Tapi yakin mana bisa? datanya? Oke, Gimana yakin saya bisa. ngomong kalau nggak pakai data? Yakin bisa. Coba apa yang ketiga? Apa yang ketiga, Dek? Apa yang ketiga? Yang saya bahas dari tadi apa sih? Allah itu pernah nggak menciptakan Ini nurnya? yang kau bahas, Dek. Ini yang kau bahas. Iya, yang saya tanya, pernah nggak sih Allah menciptakan nur Allah itu? Allah pernah tidak memiliki nur? Itu saya minta datanya mana? Loh, ini yang saya Mana? katakan tadi. Begini, sabar dulu, jangan Di kejar-kejar. mana dalilnya Nur Muhammad itu diciptakan di dalam Al-Quran? Sabar dulu deh ya. Yang tadi kau tanyakan cahaya di surah Al-Maidah ayat 15, ya kan? Nah, cahaya di situ yang dimaksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke lah, ayat ini sering dikaitkan dengan pembahasan Nur Muhammad. Tetapi perlu kau pahami kiamat. Misalkan nih dalam buku belajar Islam. Sampean ngomong Nur Muhammad itu makhluk. Langsung to the point aja, bro. Nggak usah muter-muter. Kasihan yang di bawah yang... Tadi Anda muter-muter Nggak usah 10 muter-muter. Pertanyaan Sabar. saya simpel. Di Sabar ya, mana dalilnya dalam Al-Quran Allah pernah tidak memiliki nur? Sabar dulu dong. Dan kapan nur itu diciptakan? Mana? Kasih saya Oke. dalilnya. Saya akan jawab. Gampang kali itu pertanyaanmu, Dek. Jadi begini, memang Al-Maidah 15 ini sering diangkat dalam pembahasan Nur Muhammad. Tetapi catat ya, dalam buku Syekh Adi Jum'ah yang berjudul Bicara Islam, itu ada bab khusus tentang Nur Muhammad. Di mana Syekh Adi Jum'ah mengatakan bahwa hadis tentang Nur Muhammad itu derajatnya mungkar. Nanti saya jelaskan kau apa itu hadis mungkar kalau kau tidak paham. Tapi secara umum hadis mungkar itu bisa dikatakan bahwa hadis yang tertolak. Catat ya, tertolak. Nah, sedangkan di sisi para ahlul hadis derajatnya itu Saya bawa Al-Quran. Kok kamu bawa hadis? Gimana sih? iya, ini Al-Qur'annya kiamat yang kau bawa. Bicara Sabar. Nur Muhammad itu di dalam Quranmu. Saya nggak bawa hadis mungkar di sini. Iya, sabar. Gimana? Quranmu mau kau katakan mungkar itu gimana? Gampang. Itu bisa kasih kesempatan saya nggak supaya saya kasih subsidi ke otakmu.
Waduh, Oke ya, mungkar dan aduh, doif. terlalu muluk-muluk kamu ini ya. Oke, sabar. Saya tadi kasih kau kesempatan 10 menit. Oke, jelas ya. Jadi hadis tentang Nur Muhammad itu, kalaulah dia tertolak secara, ini maksudnya secara Saya sadar. nggak bawa hadis, itu Quran. Kok Quran kau bilang mungkar, Dek. gimana sih? Saya jelaskan secara komprehensif dari Nur Muhammad ini. Bisa mute gak? Jangan kejang-kejang dulu. Tapi ngawur. Oke, Ya, nanti yang saya saya tunjukkan. tanya, Saya muntahkan kau fokus. data Yang dengan saya tanya, sejak kapan nur Allah itu diciptakan atau Allah pernah tidak memiliki cahaya? Di mana? Matahari tidak dikatakan matahari ketika dia tidak memiliki cahaya, karena dari cahayanya itu. mute dulu deh. Jangan gitulah main nge-mute. Lo, kau ini bertanya, saya mau jawab. Kapan saya jawabnya kalau kau bertanya? Loh, terus? saya dari tadi tanya, kamu muter-muter malah ke Loh, hadis. saya mau jelaskan nggak ada secara bawa hadis komprehensif. mungkar di sini. Loh, saya mau jelaskan secara Nggak ada komprehensif. itu komprehensif, ngarang kau. Lah. Ini deh bukunya. Saya tanpa lihat ini. Nggak tahu malu ini ya. Oke. Kau ketemu sama ustadznya di sini. Kau kalau ngajar Oke deh, kau ngomong tanpa data. kayak salahkan di sini. Jangan ngarang kan. Gantian ya. Jadi begini, saya sudah jelaskan bahwa berbicara tentang Nur Muhammad itu sering memang dikaitkan dengan Al-Maidah ayat 15. Mana referensinya? Ini deh, sabar. Saya bukakan. Kau kira kita ini tidak ada data umat Islam? Ini deh, buku tentang Nur Muhammad itu ada. Tadi saya bawa data. Kau bilang kalau ilmu masih baca. Gimana sih? Loh, saya tanpa Nah, tuh Al-Maidah ayat 15 tuh di atas. Nah, kan Tanpa ini lihat lihat ini saya nih. bisa jelaskan. Ustadz Kiamat. Lihat Ustadz Kiamat itu nggak ngarang ya. sabar. gantian. Bahkan di buku ngambil ilmu saya itu Al-Maidah ayat 15. Aduh, capek ngomong sama bocil. Jangan Ini gitu. begini Jangan kualitas gitu. kiamat. Kalau bocil Saya mau bikin jelaskan kepala ini. Anda pusing itu artinya bocil mematikan itu. Oke ya, kau mute dulu ya. Jangan panik. Saya nanti kasih pertanyaan yang bahkan belum kau jawab dari tadi. Mana dalilnya yang mengatakan bahwa Nur Muhammad itu setara dengan Allah? Kau belum jawab sama sekali. Dalinya Allah. Jangan- Gimana sih kamu ini? Saya jangan. bedakan antara Nur Muhammad dengan Allah. Ini Tapi aduh. kalau bicara hakikat, itu hakikatnya Allah memang, hakikatnya Loh. Tuhan. Makanya Nur Muhammad itu dikatakan sebagai tajalinya Allah. Dek. Oke, gantian ya. Nah. Saya 3 menit, Anda boleh 10 menit. Oke? Saya 3 menit, sabar. Saya sudah katakan bahwa pembahasan tentang Nur Muhammad itu seringkali mengaitkan dengan Al-Maidah 15. Bahkan di ayat-ayat lain itu ada. Seperti salah satu referensi yang saya tunjukkan tadi. Nah, berbicara tentang Nur Muhammad, ada juga yang membawa hadis. Nah, hadis tentang Nur Muhammad itu ada 2 pendapat. Ada yang bahkan mungkar. Ini di sisi ulama, ini alul hadis ya. Alul hadis. Ada yang mengatakan bahwa itu derajatnya mungkar, seperti misalkan Syekh Ali Jum'ah dalam bukunya Bicara Islam. Nanti saya tunjukkan kalau mau ditunjukkan di mana datanya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa derajatnya doif. Nah, terlepas dari itu, bahwa dalam pembahasan Nur Muhammad ini nggak ada satupun narasi yang mengatakan bahwa Nur Muhammad itu setara dengan Allah sebagaimana Bapa, Firman dan Roh itu setara. Di sini nggak ada. Yang ada dikatakan adalah Allah itu sebagai Dalil. Belum. Saya minta dalil. Cahayanya Allah itu ciptaan. Allah pernah redup. Itu saya minta dalilnya itu. Saya bacakan ya. Allah itu pernah gelap atau muslim. Kasih saya dalilnya. Sabar, saya bacakan deh. Saya bacakan ya. Dalil yang diangkat dalam pembahasan Nur Muhammad yang dikatakan doif bahkan derajatnya tertolak. Itu ada hadis qudsi dan ada hadis. Saya tidak riwayat. bahas hadis dari tadi. Aduh. Loh, Saya sampai kau minta batuk-batuk. dalil, Dek. Dalil itu. Aduh, adik ini parah ya. Saya minta dalil di Qur'anmu, ya, bahwasanya Allah pernah tidak memiliki cahaya. Loh, pertanyaan sebodoh apa itu? Bang? Ketika ini saya pakai dalil Anda. Ketika di dalam hadis itu,
ketika hadis itu mengatakan bahwa Nur Muhammad itu ciptaan ini, Dek. dan itu Banjir nilainya data, itu Dek. adalah Banjir data hadis kalau palsu. masalah Nur Muhammad, Dek. Ketika Nur Muhammad itu dikatakan ciptaan dan itu hadis Aduh, palsu, kok kurang artinya ini. apa kebalikannya? Itu tidak diciptakan Dek, karena saya hadisnya bacakan ya. palsu. Itu Gimana logikamu? lamma khalaqa ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwala min Mau nuri baca ini. jamalihi kama qala Allah taala fil hadisil qudsi. Berkata Allah dalam hadis qudsi, khalaqtum Muhammadin awwala min nuri wajhi. Yang pertama kali aku ciptakan adalah Nur Muhammad dari cahaya wajahku. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu ruhi wa awwalu ma khalaqallahu nuri wa awwalu ma khalaqallahu al-kalam wa awwalu ma khalaqallahu al-aqal. Kau paham maksudnya? Bahwa pada awalnya ada di hadis qudsi tadi yang pertama kali diciptakan itu adalah cahaya. Di hadis Itu riwayat hadis palsu yang mengatakan cahaya itu diciptakan. Artinya aslinya apa ya? Berkebalikannya. Sabar. Jangan sampai dulu, ini. Dek. Terus Loh, dalam kalau riwayat itu palsu ya artinya cahaya itu tidak diciptakan, adik. Kan itu bertentangan dengan logika, makanya dinyatakan palsu. Sabar ya. Nah, dalam riwayat Abu Daud tadi, hadis riwayat Abu Daud itu terbagi 4 yang diciptakan pertama. Yang pertama ada akal, yang kedua ada pena, yang ketiga ada cahaya, dan yang keempat ada roh. Nah, ini disebut dengan satu hakikat. Apa hakikatnya? Hakikat Muhammadiyah yang nantinya disebut dengan Nur Muhammad. Berarti pemahamanmu itu pemahaman hadis palsu ya? Pertanyaan saya, Pemahamanmu ini pemahaman hadis palsu ya? Yang palsu dinyatakan palsu. Dek, saya sudah bahas Pemahaman tadi palsu masalah diajarkan di derajatnya. sini sampai ini. Dek, derajatnya ini, Dek. Kau jangan lari-lari, Dek. Sudah Nah, ya terang dan mungkar. jelas. Masa yang pemahaman mungkar dibawa di sini? Aduh, nggak ngerti diskusi kiamat ini. Saya bawa pendapat dari Ibnu Arabi ya dan Quranmu nggak usah kau bawa bahwasanya Ibnu cahaya Arabi, Allah itu Nggak bersama-sama ngerti kau dengan Ibnu Arabi. Allah dan itu tidak diciptakan, itu kodim. Nggak Saya ngerti sekarang kau. minta loh sampai malah bawa pemahaman hadis mungkar. Gimana sih sampai ini? Kau Quran bahkan tidak dilawan pakai mengerti hadis loh, hadis mungkar lagi. Belum 3 menit loh. Kau bahkan tidak mengerti tentang Kamu yang nggak mengerti Ibnu Arabi. pertanyaan apa, kamu jawabnya. Sabar ya. Saya bacakan pertanyaannya. Ini bab tentang Nur Muhammad ya. Kau lihat baik-baik, Dek. Supaya kau minimal berbicara punya data yang tidak PDF atau tidak googling. Apakah ungkapan yang pertama kali Allah ciptakan adalah nur cahaya Muhammad termasuk hadis Nabi? Nah, kita bandingkan dengan buku yang tadi. Karena seperti yang saya bahasakan tadi bahwa hadis tentang Nur Muhammad itu rata-rata doif secara sanad dan bahkan ada yang derajatnya mungkar. Catat ya, Kiamit. Nah, ngapain yang mungkar sekarang kau bikin pemahaman di sini? Ya sabar dulu deh, karena kau justru Kamu mau menyamakan. mengatakan Nur Muhammad itu ciptaan berdasarkan hadis mungkar. Kalau mungkar dibuang, ngapain sekarang dipakai pemahaman mungkar? Aduh deh. Begini ya, yang saya kalau kejar itu pemahaman tadi. itu dibuang, artinya yang dipahami yang kebalikannya, yaitu Nur Muhammad tidak diciptakan. Iya, Sesimpel itu loh. Betul. Loh, ancur. Jadi Nur Muhammad bukan ciptaan, oke? Aduh deh, Nur Loh, Muhammad itu berubah ciptaan. sampai ini. Nur Muhammad ciptaan atau tidak? Nur Muhammad ciptaan deh. Ciptaan itu berdasarkan hadis sahih atau mungkar? Saya bacakan ya dek, biar kau enggak. Itu yang mengatakan ciptaan itu berdasarkan hadis sahih atau mungkar? Aduh, kok goblok betul kiamat ini. Capek saya diskusi sama bocil begini pak. Enggak punya datanya PDF. Aduh turunlah, capek saya diskusi guys. Sudah datanya PDF,